Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nur, MPM 18140007, kelas PGSD 6A, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan menyampaikan atau membacakan hasil kesimpulan materi tentang penyelenggaraan asas, hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Yang pertama yaitu penyelenggaraan asas. Penyelenggaraan dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun pengertian dalam arti sempit adalah pemerintahan atau eksekutif. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara meliputi penyelenggara negara dalam berbagai bidang pemerintah. Penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penyelenggara negara meliputi A. Pejabat negara pada lembaga negara, B. Menteri, C. Gubernur, E. Pejabat negara lain misalnya duta besar, wakil gubernur, bupati, atau wali kota. F. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara misalnya Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPR dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas A. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. B. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. C. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. D. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. E. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Dan G. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan akan tetapi menjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Contoh dari hak adalah 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab.
Contoh dari kewajiban adalah yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ketiga yaitu setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Dan yang kelima adalah setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang baik. Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang 1445, maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib yang meliputi. Yang pertama, hak dan kewajiban dalam bidang politik. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam bidang hankam. Dan yang keempat, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Yang terakhir yaitu peran serta masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hukum, artinya melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan wajar. Artinya mereka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja secara layak dan wajar dalam arti tidak melawan hukum. Korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa yaitu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri dengan cara menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara. Perbuatan korupsi jelas sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dari pemberitaan media massa diketahui bahwa kasus korupsi di Indonesia jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita semua tidak menginginkan kasus korupsi terus meningkat. Meningkatnya kasus korupsi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya moralitas, tidak memiliki budaya malu, tidak taat pada hukum, tidak amanah, tidak jujur, dan lain sebagainya. Upaya-upaya pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan oleh lembaga masyarakat. Yang kedua, lembaga pengawas seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda. Dan yang ketiga, lembaga pengawas independen seperti KPK. Dan yang keempat, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disinilah pentingnya peran serta lembaga negara dalam membuat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam membuat ketentuan pidana, yaitu yang pertama menentukan pidana minimum khusus, yang kedua pidana denda yang tinggi, dan tiga ancaman pidana mati. Peran aktif masyarakat dalam melawan korupsi. Peran aktif kita sangat diharapkan dalam pemberantasan korupsi di negara ini demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Jika kita mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, segera laporkan kepada KPK. Kita juga perlu memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan pegawainya yang telah melakukan pelayanan publik dengan baik. Tidak perlu khawatir dan ragu. Undang-undang telah memberikan hak dan melindungi kita untuk melakukan pelaporan ini. KPK menjamin kerahasiaan identitas selama pelapor tidak mengungkapkannya. Anda tidak dapat memantau perkembangan laporan Anda dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa khawatir identitas Anda akan diketahui oleh siapapun. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat memberantas korupsi antara lain: pertama, peran sebagai informan atau menyuplai informasi. Yang kedua, peran sebagai penyebar isu. Dan yang ketiga yaitu peran sebagai pengawas. Dan yang keempat, peran moral melalui pendidikan. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan penggalangan masyarakat. Tujuannya yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dan dalam memberantas korupsi. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang jelas dan tidak dipahami, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.